share screen. Oke. Oke. Share sound. Sudah bisa terlihat? Iya, sudah bisa, Bapak. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Halo Pak. Bisa dengar suaranya? Bisa Pak. Bisa Pak. Jelas Pak. Bisa. Baik. Sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, rekan-rekan siswa, Pak Profesor Badeni. Sebelum kita mulai, Pak, ini udah lewat orang lain dulu kan sebelum bisa. sesuai dengan agama, doa mulai. Selesai. Suara itu nggak masuk ke. Baik. Bahwa di dalam perkuliahan ini saya akan memperkenalkan diri dulu. Ini data pribadi saya. Dan saya bukan dari background pendidikan betul, dari praktisi. Dalam kontrak kuliah kita, dalam belajar ini ada beberapa yang perlu dipatuhi oleh rekan-rekan semua, yaitu yang terkait dengan materi pembelajaran, kehadiran, tata tertib perkuliahan, sistem penilaian, dan lain-lain. Tata tertib perkuliahan kita bahwa mahasiswa wajib hadir 80% dari jumlah pertemuan selama 1 semester. Yang kedua, mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 80% tidak diperbolehkan mengikuti UAS. Yang ketiga, bahwa mahasiswa wajib hadir tepat waktu, toleransi keterlambatan hanya 10 menit dari jam perkuliahan. Yang keempat, mahasiswa berpakaian islami dan sopan, tidak memakai kaos atau tidak ketat. Yang kelima, mahasiswa melaksanakan tugas perkuliahan dengan baik dan tepat waktu. Tujuan pembelajaran mata kuliah saya, budaya organisasi, adalah terkait agar mahasiswa dapat memahami budaya organisasi dan mengerti perbedaannya dengan budaya pada umumnya, serta memahami hubungan antara budaya nasional dengan budaya organisasional. Yang kedua, diharapkan memahami peranan pimpinan organisasi dalam proses pembentukan nilai yang selanjutnya berkembang menjadi budaya yang berlaku di organisasi tersebut. Kemudian memahami tantangan budaya organisasi dan pengaruh globalisasi, ekonomi terhadap budaya organisasi, serta memahami teori budaya organisasi. Ya, untuk mempercepat waktu, ini ada materi pertemuan 1 dan pertemuan 2 terkait dengan budaya organisasi. Sebelum kita mulai, kita akan sedikit brainstorming terkait dengan berikut. Mohon izin Pak, ini tampilannya masih di slide pertama, apa betul? Enggak, ini udah video. Belum. Ya, di saya masih slide pertama juga Pak. Masih pertama Pak. Oh gitu ya? Saya. Oke. Atau enggak saya ya, sebentar. Tapi screen-nya muncul atau koneksi internet ini lagi gini ya? Muncul Pak, itu sudah di laman yang ada videonya ya? Oke, gini aja lah. Atau simak video.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah menyimak video saya terkait brainstorming ini. Saya ingin pendapat dikaitkan dengan mata kuliah budaya organisasi, apa makna dari tayangan video tersebut. Pak Harmoko, silakan. Bagaimana Pak? Kurang jelas. Iya, dari apa video yang ditonton tadi, makna apa yang dikaitkan dengan budaya organisasi? Hmm. Di saya kurang jelas video. Masih kurang jelas? Masih Pak. Ini Mungkin Pak. jaringan. Oh ya, Ibu Epi Dewiani, silakan Bu, komentarnya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau melihat dari video yang ditayangkan tadi, memang ada pesan satir yang disampaikan ke kita bahwa kalau kita mau berhasil harus berusaha, bekerja keras, dan juga melihat walaupun ada kesempatan yang ada di depan kita, baik itu kesempatan untuk berbuat baik atau berbuat buruk, tetapi tetap kita harus melihat juga nilai, norma, dan juga etika dalam mencapai tujuan kita. Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih Ibu. Pak Musa, silakan, ada komentar? Belum Pak, belum. Saya Oke, kira sama bersama dengan Ibu tadi untuk menyebutkan pesan satir yang tersirat di dalam video tadi, Pak. Iya. Bu Habidah? Iya, kalau saya memang semuanya harus ada proses, Pak. Bisa instan gitu, Pak. Iya, terputus ya. Terputus suaranya nih. Ibu Emilda, gimana? Kurang lebih sama ya Pak, karena kalau ingin mencapai suatu tujuan ya pasti butuh perjuangan ya, gitu saja Pak, kurang lebih sama. Oke. Ibu Cut, gimana Bu Cut? Terdengar suaranya? Itu di mute ya? Halo? Oke, baik, kita lanjutkan bahwa terkait dengan video tadi, itulah yang saat ini kondisi real yang terjadi budaya di Indonesia, bahwa kita melihat begitu ada peluang, ya kesempatan yang terjadi, seperti kasus FS yang terjadi, begitu juga yang lagi viral juga adalah kasusnya Teddy Purba, ya, bila dikaitkan dengan budaya, ya itulah yang terjadi di budaya Indonesia. Oke, selanjutnya kita berkaitan dengan apa itu budaya organisasi. Menurut para ahli bahwa seperti yang ditampilkan ini,
David Bertrand mengatakan bahwa kumpulan nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan, tradisi, dan praktek-praktek yang relatif seragam dan bertahan yang sama dimiliki oleh anggota organisasi yang dipelajari oleh pegawai yang baru masuk dan diturunkan dari satu generasi pegawai ke generasi berikutnya. Yang berikutnya adalah teorinya si Joseph E. Concord bahwa aspek yang kompleks dari dalam organisasi yang bisa mempengaruhi anggota organisasi. Budaya organisasi termasuk nilai-nilai atau norma-norma, ritus, ritual, dan sebagainya. Aspek yang penting, nilai-nilai bersama, perstrukturan pengalaman dalam suatu organisasi. Ada satu teori lagi terkait dengan Andri J. Dubrin berpendapat bahwa budaya organisasi adalah suatu sistem nilai-nilai dan keyakinan bersama yang mempengaruhi perilaku pekerja. Yang terakhir bahwa Ricky Wigipin mengatakan bahwa pola asumsi-asumsi dasar bahwa suatu kelompok telah menemukan atau mengembangkan cara-cara dalam pembelajaran guna menghadapi permasalahan adaptasi eksternal dan integrasi internalnya. Definisi budaya organisasi adalah cara hidup manusia dalam kelompok sosial yang memiliki rancangan hidup serta terorganisasi dan dalam suatu sistem yang diperoleh melalui proses belajar. Pengertian budaya organisasi yang pertama adalah nilai dan keyakinan bersama yang mendasari identitas organisasi atau perusahaan. Yang kedua, seperangkat nilai-nilai pokok atau asumsi. Berikutnya, pemahaman dan cara berpikir yang dimiliki bersama oleh anggota organisasi dan diajarkan kepada anggota baru. Unsur-unsur budaya, yang pertama adalah ada aspek budaya. Menurut Eugene McKenna, bahwa budaya organisasi dipersepsikan oleh Truss dan Beyer terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, ritus dan upacara, cerita-cerita, simbol-simbol, dan bahasa. Berikutnya tentang bentuk budaya. Menurut Stephen Robin, budaya diturunkan kepada pegawai melalui sejumlah bentuk, di mana yang paling kuat adalah cerita-cerita, simbol-simbol, materi, dan bahasa. Yang berikutnya adalah karakter budaya. Menurut Fred Lutan, budaya organisasi mempunyai sejumlah karakteristik penting. Sebagian dari yang disepakati adalah keteraturan perilaku, filosofi, aturan-aturan, dan iklim organisasi. Di dalam budaya organisasi ada yang namanya level budaya. Level budaya terkait dengan artefak atau karakteristik fisik, kemudian dijabarkan menjadi nilai-nilai yang digunakan, dijabarkan lagi menjadi asumsi dasar. Nah, ini dikorelasikan dengan metrik ini bahwa untuk artefak karakteristik itu sangat terlihat, sementara asumsi dasar kurang terlihat. Di dalam level budaya, apa sih sebenarnya artefak karakteristik fisik itu adalah terkait dengan kinerja pribadi, upacara dan ritus, cerita-cerita, ritual, simbol-simbol. Sedangkan nilai-nilai gendang adalah nilai yang bisa diuji dalam lingkungan fisik, bisa diuji hanya dengan konsensus sosial. Sedangkan asumsi dasar adalah terkait dengan hubungan dengan lingkungan, sifat realitas, waktu dan ruang, sifat manusia, sifat hubungan manusia.
Ada 3 tingkatan budaya organisasi. Yang pertama adalah budaya organisasi yang tampak atau visible, seperti cara berpakaian, simbol-simbol fisik, ataupun perayaan, seremonial, dan tata ruang kantor. Yang kedua adalah budaya organisasi yang tidak tampak atau invisible, seperti contoh disiplin dan mana prestasi. Yang ketiga, keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi. Atau adanya, penjelasannya adanya keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah, anak buah selalu salah, atau konsumen adalah raja. Itulah keyakinan yang paling dalam. Ada 3 konsep nilai di dalam budaya organisasi. Yang pertama, nilai keyakinan dipegang teguh dan tampil dalam tingkah laku. Yang kedua, terkait nilai yang mendukung atau exposed value, nilai dan norma yang telah dibuat oleh organisasi. Misalnya keanekaragaman, rasa hormat, dan integritas. Yang ketiga, nilai yang diperankan, enacted value, nilai dan norma yang dimiliki karyawan. Apa sih peran sosial budaya dalam masyarakat? Samuel Koenig menjelaskan bahwa perubahan sosial menunjukkan bahwa modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi-modifikasi tersebut terjadi karena sebab-sebab intern atau sebab-sebab ekstern. Sementara Selo Sumarjan menjelaskan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dan penyebabnya. Bahwa yang pertama adalah perubahan lambat dan perubahan cepat. Perubahan lambat disebut juga evolusi. Yang kedua, perubahan cepat disebut juga dengan evolusi. Itulah yang terjadi di zaman revolusi industri yang kita rasakan saat ini. Yang kedua, perubahan kecil dan perubahan besar. Yang ketiga, perubahan yang dikehendaki atau direncanakan. Dan perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Yang keempat adalah sebab-sebab perubahan sosial budaya. Sebab-sebab yang berasal dari dalam masyarakat, intern, atau yang di luar masyarakat, ekstern. Fungsi utama budaya organisasi adalah sebagai proses integrasi internal. Yang kedua, sebagai proses adaptasi eksternal. 4 fungsi budaya organisasi secara internal. Yang pertama, memberikan identitas organisasi kepada karyawannya. Yang kedua, memberikan komitmen kolektif. Mohon izin Pak, waktunya 5 menit lagi. Oke. Tiga, mendukung stabilitas sistem. Ada 2 sifat budaya organisasi, yaitu budaya organisasi yang adaptif, dan yang kedua adalah budaya organisasi yang tidak adaptif. Bagaimana budaya ditanamkan dalam organisasi? Yang pertama adalah menggunakan filosofi, visi misi, nilai-nilai, dan material organisasi dalam rekrutmen, seleksi, dan sosialisasi. Yang kedua, mendesain ruang. Yang ketiga, menggunakan slogan. Yang keempat, sistem penghargaan. Yang kelima, cerita atau legenda. Yang keenam, melalui program pelatihan, teladan sikap, dan melalui sistem. Yang kesembilan, yang tujuan organisasi yang ingin dicapai.
Bagaimana kultur organisasi terbangun terkait dengan yang pertama adalah alur prosesnya terkait dengan filsafat pendiri organisasi tersebut. Yang kedua, kriteria seleksi. Selanjutnya, manajemen puncak mengambil keputusan, kebijakan, dilakukan sosialisasi, dan terbentuklah budaya organisasi. Etika organisasi, etika adalah pilihan dan isu moral. Yang benar atau salah, baik atau buruk, yang mewarnai perilaku dan tindakan. Mengembangkan etika di tempat kerja, menerapkan tingkah laku etis, penyaringan karyawan dalam seleksi awal, mengembangkan kode etik, menyediakan pelatihan etika, memberikan dukungan terhadap perilaku etis. Yang keenam, menerapkan etika dalam praktek sehari-hari. Oke, saya kira cukup presentasi saya dari sini. Dan silakan kalau ada yang ingin tanyakan, berikan waktu. Masa ada yang ingin tanya? Permisi Pak, mungkin saya bertanya. Oke, silakan Pak Roba. Ya, Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Irwan, singkat saja saya bertanya terkait organisasi, Pak. Nah, kira-kira dalam menjalankan organisasi, agar organisasi itu bisa berjalan lama atau bahasanya langgeng lah. Nah, kira-kira kiat apa yang perlu kita lakukan sehingga organisasi itu bisa tetap berjalan lama tanpa mungkin ada masalah yang berarti, begitu, Pak. Terima kasih. baik, terima kasih Pak Roba. Ya, organisasi itu ada perjalanan lama. Yang pertama, kita membentuk satu organisasi itu kita perlu melakukan mapping terkait dengan organisasi. Kedua, nah, dalam misi-misi yang akan dicapai ini, pengalaman dan referensi yang saya baca bahwa perlu dilakukan internalisasi budaya agar organisasi itu tercapai tujuannya. Jadi kenapa tidak mudah kita menentukan visi misi yang akan dicapai sebelum kita melakukan internalisasi terkait dengan budaya organisasi dan nilai-nilai yang akan ditetapkan. Saya kira itu Pak Armoko. Terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Iya, waktunya habis Pak, mohon izin. Oke, ya, makasih. Baik, silahkan mungkin Prof. Ya. Ada yang komen dengan proses pembelajarannya? Silakan Bapak Ibu. Ya, sebenarnya kalau sedikit saya rangkum ya, kalau tadi dari penampil yang pertama itu adalah dimasukkan mengenai tujuan pembelajaran dan manfaat pembelajaran yang tadi belum masuk. Kemudian yang kedua tadi adalah mengenai manajemen waktu. Ini jadi PR-nya kalau tampilnya terakhir, jadi sudah tahu komentar dari peserta yang lain gitu ya, Prof? Iya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang memberikan tanggapan. Dari saya ini kita kurang interaksi karena banyak seperti satu arah gitu Pak. Ya, bagus. Pak Musta ingin menambahkan, Pak? Belum Ibu. Belum. Lanjut dulu. Masih ada?
Kalau nggak Baik, ada, silakan mungkin nah, Prof. ya. Tadi sudah ungkapkan sekali tadi tujuan dan manfaat itu perlu disampaikan. Itu kunci soalnya proses pembelajaran. Ya, kembali lagi secara konsep ini orang itu akan berpartisipasi secara lebih maksimal kalau dia tahu tujuan dan manfaatnya. Oke, baik Prof. Itu punya. Tadi sudah ada singgung tujuan dari singgung. Namun di sini karena pembelajaran sekarang ditekankan adalah ini peserta didik aktif. Sekarang baru ditonjolkan filsafat konstruktivisme. Hasil belajar akan maksimal kalau yang belajar itu ngalami. Ya, katakanlah singkatnya gitu. Ngalami seperti saya kembali bisa mendengar, bisa melihat, mengumpulkan data, mengumpulkan data, membuat simpulan, ini lihat sendiri sehingga wawasannya jadi luar dalam tahu apa yang terjadi. Ini sebenarnya akan jadi lebih bagus kalau ini materi demikian ini materi banyak dalam waktu singkat itu akan lebih bagus kalau dipolakan ini menjadi aktif kalau dibentuk dengan pendekatan pembelajaran adalah cooperative learning. Oke, baik. Berikan gambaran umum saja organisasi itu seperti apa. Nah, ini gambaran umum. Kemudian dikasih tugas. Tiap bentuk kelompok kasih tugas. Setiap poin kan nanti macam banyak kan? Mungkin 2-3 setiap kelompok. Nah, ini disertai minta umpamanya pengertian organisasi. Contohnya apa? Oke. Tipenya ini namanya apa aja? Ya, diikuti contohnya real dalam organisasi yang terjadi. Ya, setelah itu presentasi. Nah, ini dalam presentasi, tapi sebelumnya dinyatakan kegagalan seorang anggota akan mengurangi nilai kelompok. Itu pasti kerjanya akan serius. Karena apa? Anak yang cerdas, anak yang pinter, anak yang sudah tahu tidak mau nilainya jelek, maka temannya yang tidak serius pasti akan dimarahi. Oke, baik Prof. Itu perlu jadi di sana gitu. Itu perlu akan jadi lebih bagus gitu. Ya. Nah, ini gitu. Nah, itu tadi ya, ini karena mereka tadi kunci tadi kegagalan seorang individu dalam kelompok dan bertanggung jawab dari kerja kelompok mengurangi nilai kelompok, pasti kerjanya akan serius. Ya. Baru setelah itu semuanya tertampil semuanya suruh buat simpulan. Kita juga nggak capek ngomong, tapi mereka aktif tahu persis. Iya, iya Prof. Jadi itu ini itu. Kita akan jadi bagus itu. Ya, ini ya, kita. Jadi kita tinggal ngontrol aja. Ini gimana? Ada kesulitan? Ya. Nah, tentunya sebagai seorang pendidik, kita harus menyiapkan bahannya dulu. Beberapa yang Bapak sebutkan siapa-siapa tadi, bahannya ada di sini. Anda cari. Ya. Jadi kan dia membuat simpulan sendiri dari yang baca kan? Ya. Ini. Jadi aktif kan dia tuh? Iya, Bro. Ini. Nah, terus mereka diskusi dalam kelompok, mereka presentasikan dalam kelompok, sudah betul belum kan didiskusi dalam kelompok tadi. Supaya nanti bisa mempertanggung. Nah, tidak akhirnya mereka temannya yang belum paham akan diajari oleh temannya yang sudah bisa. Iya. Nih. Dan mereka tidak akan main-main. Karena apa? Tadi saya katakan, pasti yang sudah bisa tidak mau nilainya jelek, maka akan ngajari temannya. Karena nanti kalau ditanya kelompok lain, ini nggak bisa, nilainya jelek. Iya. Itu akan lebih bagus itu. Karena ini tadi materinya banyak masalahnya. Iya. Nah, kalau yang materi banyak, kita hanya membacakan, itu nggak akan maksimal. Tadi kan hanya sebutkan. Ya. Ini. Tapi realnya seperti apa? Mahasiswa nggak tahu persis. Iya. Apalagi ini untuk master tadi ya, program master kan? Iya. Lebih mudah dikasih seperti itu. Ya, seperti saya waktu ambil S2 di Selandia Baru, saya dikasih tugasnya, kemudian anggota S2-nya saya hanya 10 orang, bagi 3 kelompok, cari. Iya. Iya, Bro. Baik, Bro. Lebih bagus itu. Oke. Dan ini tidak akhirnya ini pengalaman saya akan menjadi lebih matang. Salah satunya mungkin akan boleh dibaca. Ini hasilnya walaupun ini saat itu saya ambil antropologi, tapi antropologi organisasi antropologi budaya. Tidak akhirnya sama Indonesia saya membuat buku kepemimpinan dan perilaku organisasi masih beredar. Oke, baik Bro. Baik Bro. Ya,
Jadi itu akan lebih ke sana. Jadi kita ringan, tidak banyak capek tenggorokan kita, tapi Iya. masih kerja maksimal itu. Iya, Prof. Tapi kuncinya tadi, kegagalan seorang anggota akan mengurangi, kalau kita dalam mempertahankan hasil kerja kelompok, mengurangi nilai kelompok. Pasti serius semua. Ya, baik, Prof. Ya, saya kira itu masih. Oke. Baik. Saya kira itu. Kasih. Nah, kemudian Kasih kita banyak. akhirnya tadi kan setelah itu kan nyimpulkan. Ya, Nah, ini baru diumpan balik ini sebagai bagian evaluasi. ya, Berapa sih bisa? ya. Nah, karena proses pembelajaran pasti paling akhir itu ada feedback. Sampai di mana mahasiswa kita? Tercapai tujuan atau enggak? Kalau enggak kan tugas kita untuk remedial. Ya. Untuk memperbaiki. Nah, saya kira itu. Baik, Prof. Silakan. Ya. Terima kasih, Prof. Lanjutkan kelompok selanjutnya. Silakan. Oke, terima kasih, Prof. Ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Badani.